Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apollo Niatalan. Biasa dipanggil Loni, NIM 859340204. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kecamatan Memafo Timur, Desa Femnasi, Salut Gemilang, Keva Menanu. Nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak seperti penjaga gerbang bagi ilmu pendidikan agar tidak keluar jalur dari standar ilmiah. Eksistensi filsafat ilmu menjelaskan apa itu ilmu pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar praktik mengajar, tetapi bidang kajian yang punya objek, metode, dan tujuan jelas. Tanpa filsafat, pendidikan bisa dianggap hanya pengalaman biasa, bukan ilmu. Keilmiahan, filsafat ilmu menguji apakah metode penelitian pendidikan sudah memenuhi syarat ilmiah, logis, sistematik, objektif, dan bisa diuji. Nilai-nilai, filsafat ilmu mengingatkan ilmu pendidikan untuk tidak lepas dari aksiologi. Pendidikan harus punya nilai kemanusiaan, moral, dan tujuan luhur, bukan sekedar transfer informasi. Nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan timbal balik. Pendidikan bukan hanya penerima, tapi juga memberi kontribusi ke filsafat ilmu. Lahan pengujian. Praktik pendidikan di lapangan jadi laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Teori tentang bagaimana manusia belajar, berpikir kritis, dan membentuk pengetahuan diuji lewat pengalaman guru dan siswa. Sumber masalah filsafat, persoalan pendidikan seperti apa hakikat kecerdasan, bagaimana nilai kebenaran dalam pembelajaran, atau apa itu pendidikan di era memaksa filsafat ilmu mengembangkan konsep baru dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penyebaran pemikiran filsafat melalui pendidikan, cara berpikir filsafat ilmu diajarkan ke generasi baru. Siswa yang dilatih berpikir reflektif dan menghasilkan pemikiran yang melanjutkan perkembangan filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membeda persoalan pendidikan? Karena 3 cabang utama filsafat ilmu membongkar persoalan pendidikan dari akar. Ontologi, apa realitasnya? Menjawab, apa hakikat peserta didik? Apa itu pengetahuan yang mau diajarkan? Apa hakikat kurikulum? Contoh, kalau ontologi menganggap siswa sebagai objek pasif, maka metode mengajar akan berbeda dibanding kalau siswa dianggap subjek aktif pembangunan makna. Epistemologi, atau bagaimana kita tahu itu benar, menjawab bagaimana cara terbaik memperoleh pengetahuan di pendidikan, apakah lewat hafalan, penemuan, dialog, atau praktik. Contoh, membongkar apakah ujian dipilih
ujian dipilih ganda benar-benar mengukur pemahaman atau hanya ingatan? Aksiologi. Aksiologi, apa nilainya dan tujuannya? Menjawab, untuk pendidikan ini, nilai apa yang ditanamkan? Apakah adil, manusiawi, dan bermanfaat? Nomor 4. 4 contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya teori tapi nyata dipakai untuk membentuk kebijakan kurikulum dan cara guru mengajar. Ini 3 contoh konkretnya. A. Penerapan dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka, landasan filsafat, epistemologi konstruktisme tambah aksiologi atau humanis. Penerapan kurikulum merdeka memberi keluasan sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks siswa. Analisis filsafat, ontologi, siswa dipandang sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan, bukan wadah kosong. Epistemologi, pengetahuan diperoleh lewat proyek, eksplorasi, dan refleksi, bukan hafalan. Aksiologi, tujuan pendidikan bukan hanya nilai ujian, tapi karakter Pancasila dan kemandirian. Jadi kebijakan ini lahir karena filsafat ilmu menolak model pendidikan mekanis satu arah. B. Penerapan dalam kurikulum pembelajaran berbasis proyek. Penerapan, siswa mengerjakan proyek nyata, misalnya membuat sistem penyaringan air sederhana di mata pelajaran IPA. Analisis, ontologi, ilmu dipahami sebagai proses bukan kumpulan fakta mati. Epistemologi, kebenaran mempengetahui uji lewat praktik dan pemecahan masalah. Aksiologi, pendidikan bernilai jika bermanfaat untuk kehidupan siswa. Tanpa filsafat, pragmatisme, PJBL tidak akan punya arah belajar untuk apa. C. Penerapan dalam proses pembelajaran metode secara sekret di kelas. Landasan filsafat, epistemologi rasionalisme tambah aksiologi etika. Kesimpulan reflektif, setiap kebijakan, kurikulum, atau metode mengajar yang masuk akal dan punya tujuan jelas pasti dilandas filsafat ilmu. Walau gurunya tidak sadar, filsafat ilmu memaksa praktis pendidikan bertanya, apa hakikat siswa ini? Bagaimana ia belajar? Untuk apa nilai apa kita mendidik? Tanpa pertanyaan itu, pendidikan mudah terjebak jadi rutinitas tanpa makna. Terima kasih.